Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 ini telah mengubah kebiasaan hidup kita ya. Mulai dari kita biasanya kerja di kantor, sekarang mulai dari WFH, work from home, atau juga belajar di rumah, atau study from home, atau school from home, seperti itu ya. Ada banyak sekali hal-hal yang baru yang kita lakukan. Nah, di masa pandemi ini memang salah satu hal yang harus kita lakukan dan penting untuk kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita. Tapi kalau bisa, jangan hanya kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, karena ini juga berpengaruh pada pikiran. Pikiran yang baik akan menjaga dan meningkatkan imunitas kita. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu rawat kesehatan mental keluarga. Nah, sebelum membahasnya, yang namanya kalau menjaga kesehatan itu harus dimulai dari imunitas yang baik. Nah, imunitas yang baik ini bisa dimulai dari makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa makanan yang katanya bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Coklat hitam atau dark coklat. Banyak orang di luar sana yang merasa lebih bahagia, moodnya lebih baik gitu ya ketika mereka mengonsumsi atau makan yang namanya dark coklat atau coklat hitam. Saya nggak ngerti apa manfaatnya, apa sekadar sugesti belaka atau ternyata ada kandungan tertentu dalam dark coklat yang bisa membuat mood seseorang ini menjadi lebih baik gitu ya. Oke, setelah coklat hitam ada buah-buahan. Ada alpukat, stroberi, anggur, dan juga pisang. Saya nggak ngerti nih, apakah kemudian ketika kita mengonsumsi buah-buahan ini, terus kemudian ada satu hormon tertentu yang muncul gitu dalam tubuh kita sehingga membuat pikiran kita menjadi lebih bahagia dan suasana hati menjadi lebih baik. Kita akan membahasnya nanti ya. Oke, setelah coklat hitam dan buah-buahan, ada kacang-kacangan. Nah, biasanya nih kalau kita lagi gabut gitu di rumah ya, atau nggak lagi ngapa-ngapain gitu, kita biasa ngambil kacang-kacangan. Dan kata orang nih, sambil makan kacang atau sambil nonton TV gitu ya, itu bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Nah, apakah memang kandungan dalam kacang ini bisa membuat mood kita menjadi lebih baik? Kita akan bahas nanti ya. Oke, selanjutnya air dan daging kelapa. Nah, kalau ini memang lezat gitu ya, apalagi seger kalau siang-siang hari minum air kelapa sambil makan daging kelapanya, apalagi yang seger-seger yang ice gitu ya, yang dingin gitu, itu pasti akan segar banget. Nah, apakah kemudian kesegaran yang kita dapatkan dari air dan juga daging kelapa ini bisa membuat kita bahagia? Nanti akan kita bahas ya. Oke, yang terakhir, jamur. Nah, bagi orang-orang yang sering makan jamur, terutama vegetarian ini ya, katanya bisa meningkatkan moodnya menjadi lebih baik dan membuat suasana hati jadi lebih baik ya. Oke, itu tadi 5 makanan yang katanya bisa membuat suasana hati kita jadi lebih bahagia. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya bisa membuat suasana hati kita jadi lebih bahagia. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Raisa E. Juanda M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC dan dari Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas, sebenarnya tema besar kita adalah rawat kesehatan mental keluarga. Nah, salah satu indikator kalau kita sehat adalah sehat mental gitu ya dok ya, adalah kita bahagia gitu. Nah, katanya ada beberapa makanan yang bisa membuat kita bahagia. Kita lihat yang pertama ya dok ya. Coklat hitam atau dark coklat. Nah, apakah kemudian dark coklat ini atau coklat hitam ini bisa membuat mood hati kita ini jadi lebih senang, lebih bahagia gitu dok? Iya, ini benar nih, karena ternyata dark coklat ini memiliki antioksidan yang tinggi, namanya flavonoid ya, yang bisa mengurangi stres. Nah, kalau stresnya berkurang otomatis kan jadi lebih bahagia, lebih senang gitu ya. Dan ada zat lainnya juga seperti magnesium, tembaga, mangan yang bisa menurunkan tekanan darah dan melebarkan pembuluh darah juga. Jadi baik nih untuk kesehatan jantung nih. Oke, berarti memang dark coklat atau coklat hitam ini bisa membuat suasana hati kita jadi lebih baik karena antioksidannya yang tinggi gitu ya dok ya. Tapi kalau ngomong-ngomong orang nih dok ya, ini kebiasaan nih apalagi untuk cewek-cewek nih
yang kalau makan coklat itu nggak bisa satu potong aja ini dok, gitu kan bisa satu bar, bisa 2 bar gitu kan, bisa Iya. berbar-bar Nah, gitu jadi kan. harus dipastikan coklat yang bagus untuk meningkatkan suasana hati itu adalah yang dark coklat, Mm. bukan yang lain ya. Yang Hmm. dark coklat itu yang kakaonya itu lebih dari 70%. Jadi yang penting pertama ingat itu dulu. Nah, terus konsumsinya jangan terlalu banyak juga nih karena kalorinya kan besar. Nah, yang disarankan per hari itu 2 sampai 4 keping aja. Hmm. Gitu, karena kalorinya gede banget. Jadi walaupun dia sehat, tapi kalorinya itu bisa mencapai sekitar 300 sampai 400 kalori sendiri. 300 sampai 400 kalori sendiri. Wah, ini juga harus. Iya bener, jadi harus hati-hati. Iya, jadi ini harus jadi catatan penting. Boleh sih mau bahagia, tapi juga harus mikirin sehat fisiknya gitu ya. Sehat mentalnya oke, udah bahagia gara-gara makan dark coklat, tapi ya kemudian sehat fisiknya nggak baik karena terlalu banyak. Sesuatu yang over, sesuatu yang berlebihan, itu juga tidak baik gitu ya dok ya. Meskipun dark coklat punya manfaat Benar. yang baik untuk membuat mood kita jadi lebih baik gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke Iya, makanan selanjutnya. Ini buah-buahan dok, katanya alpukat, stroberi, anggur, pisang. Ini bisa membuat mood, suasana hati kita jadi lebih baik juga dan lebih bahagia. Betul tidak itu dokter Raisa? iya bener, ini juga bener nih. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang Hmm. pertama alpukat. Nah, alpukat ini nih kaya akan tirosin namanya. Hmm. Tirosin ini kalau kita konsumsi, dia bisa meningkatkan dopamin atau apa? Dia meningkatkan pusat kesenangan di otak. Nah, jadi bagus banget nih. Apalagi alpukat ini kaya juga akan omega 3. Hmm. Nah, jadi, selain bagus untuk otak, dia bagus juga untuk anti radang di dalam tubuh, Oke. gitu. Dan lemaknya pun baik. Jadi kan ada yang bilang takut makan alpukat, "Ah, kan berlemak." Nah, tapi nggak apa-apa sebenarnya karena lemaknya itu adalah lemak yang baik, Hmm. gitu. Oke. Oke. Lanjut ke berikutnya ya, Hmm. berikutnya, stroberi. Ya. Nah, stroberi ini juga antioksidannya tinggi, Mhm. polifenolnya tinggi, dan vitamin C-nya juga tinggi. Mhm. Dan memang dari penelitian, ternyata manfaat stroberi ini banyak banget. Selain bisa meningkatkan, suasana hati tadi ya, dia juga sangat baik untuk mencegah penyakit sindrom metabolik seperti misalnya diabetes, Mhm. penyakit jantung, obesitas, seperti itu. Jadi, baik banget nih konsumsi stroberi nih. Mmm. Asal jangan selai stroberi atau strawberry cheesecake ya. Itu mah gulanya banyak banget. Gulanya over ya, Dok, ya? Iya, jadi stroberi yang fresh, yang Ya. segar. Nah, lalu pisang. Pisang juga ternyata antioksidannya tinggi, Mhm. dia kaya akan triptofan dan dia bisa melebarkan pembuluh darah. Mmm. Itu dia kenapa kalau, pembuluh darah kita lebih lancar, sirkulasinya lebih baik, otomatis, mood-nya juga bisa meningkat. Jadi, Mmm. badan kita juga terasa lebih segar. Mmm. Oke. Ya, Oh, lalu yang terakhir nih anggur. anggur. Nah, anggur ini juga kaya akan antioksidan, polifenol, dia juga ternyata bisa mengurangi depresi, bisa meningkatkan mood. Nah, tapi anggur kalau untuk yang diabetes hati-hati, jangan terlalu banyak, Mmm. maksimal hanya 10 butir aja, Mmm. gitu. Oke, karena kandungan gulanya mungkin tinggi juga gitu ya, Dok, ya? Iya, Oke. benar. Buah-buahan selain sehat untuk fisik juga bisa sehat mental. Ini baik sekali untuk memperbaiki mood kita ya. Oke dok, setelah buah-buahan dan coklat Iya. hitam, kita ke kacang-kacangan. Nah, apakah kemudian kacang-kacangan juga bisa membuat mood kita menjadi lebih baik ini? Ya, kacang-kacangan itu ternyata juga, kaya akan serotonin. Serotonin yang tadi di dalam badan itu dia bisa meningkatkan, perasaan senang di pusat otak. Jadi, selain kaya akan serotonin, dia baik untuk, meningkatkan mood ya, kacang-kacangan ini juga merupakan sumber protein bagi tubuh, jadi sangat penting nih. Dan, ternyata dari berbagai penelitian, berbagai jenis kacang itu semuanya memiliki manfaat yang hampir sama dan, baik untuk meningkatkan mood. Jadi boleh tuh pilih, tergantung makan kacang sesuai kesukaannya gitu, mau kacang apa, misalnya sukanya kacang almond atau kacang mete gitu boleh, Hmm, kacang jenis apapun. kacang jenis apapun. Cara cara mengolah atau memasak kacangnya itu berpengaruh juga nggak sih dok? Kayak orang karena
kacang bagus akhirnya goreng kacang gitu kan ada minyaknya juga nggak bagus gitu ya dok ya? Iya. Nah, jadi, kacang ini yang harus diingat ya, hati-hatinya juga jangan terlalu banyak, karena dia kalorinya tinggi. Mhm, Dan untuk yang asam urat, ini juga hati-hati, karena kalau makannya kebanyakan, biasanya asam uratnya suka kambuh. Dan mhm, memang cara konsumsinya itu paling baik adalah, jangan yang digoreng. mmm. Jadi bisa kacang rebus, kacang kukus gitu, atau misalnya di kacang panggang. Nah, itu baik tuh. Oke, berarti cara mengolahnya juga harus jadi perhatian gitu ya, Dok, ya. Oke, Benar. selanjutnya air dan daging kelapa, Dok. Iya, air dan daging kelapa ya. Mhm, Ya, jadi air dan daging kelapa ini juga ternyata sangat baik karena dia pertama kandungan elektrolitnya tinggi banget. Jadi kalau, badan kita digantikan gitu elektrolitnya dengan minum air kelapa contohnya ya. Nah ini ternyata juga baik dan bisa meningkatkan, mood kita. mmm, Selain itu juga sangat baik untuk mencegah, dehidrasi. mmm, Misalnya habis olahraga atau habis berpuasa lama gitu ya, boleh nih bukanya pakai, air kelapa dan, daging kelapa ini. Nah, tapi ada tapinya lagi nih, ah, kalau mau dipilih nih antara dagingnya atau airnya ya, heeh, kalau saran saya dagingnya jangan terlalu banyak, karena kalori yang besar itu ternyata di dagingnya. mmm. Kalau airnya kalorinya sedikit sekali, jadi perbandingannya kalau dagingnya itu bisa mencapai 350 kalori, kalau di airnya itu hanya 20 kalori, jadi Oh, kecil banget jauh. airnya. Ja Jauh, jadi kalau yang lagi diet boleh, tapi, banyakin airnya aja. Banyakin airnya ya, supaya tidak dehidrasi juga dan kandungan elektrolitnya juga tinggi gitu ya, Dok, ya. Oke, Dok, yang terakhir, Benar. jamur. Nah, ini banyak teman-teman kita vegetarian yang mengonsumsi jamur sebagai makanan utamanya gitu. Apakah jamur ini juga bisa membuat, mood kita menjadi lebih baik? Ya, ternyata jamur juga sangat baik ya, karena dia juga bisa meningkatkan serotonin yang tadi pusat senang di dalam badan, dan, ternyata vitamin B6-nya dan B kompleks lainnya juga tinggi di jamur. Jadi, dia juga baik untuk sebagai antioksidan dan vitamin D-nya ternyata juga baik nih. Mhm. Vitamin D kan, bisa meningkatkan imunitas. Nah, jadi boleh nih mulai sekarang kalau makan, sayur salah satu pilihannya adalah jamur. Tapi memang hati-hati juga untuk yang asam urat, Mmm, karena jamur ini asam uratnya tinggi. mmm. Nah, Oke, ini seperti itu. untuk yang menderita asam urat banyak larangannya ini ya, kacang-kacangan, jamur ya, bagi Anda yang asam urat harus lebih teliti Iya, lagi dalam makan, boleh tapi jangan banyak-banyak gitu mungkin ya, Dok, ya. Baik, terima kasih iya, Dokter Raisa sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan gitu ya, apalagi di masa pandemi ini supaya kita imunitasnya meningkat, sehat, mental dan fisik salah satunya dengan makanan. Terima kasih Dokter Raisa, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. kasih. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, rawat kesehatan mental keluarga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, rawat kesehatan mental keluarga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Kak Jovita M. Ferliana, MPASI Psikolog. Selamat pagi Kak Jo, apa kabar? Selamat pagi, Selamat datang Mas, kembali luar di Bincang biasa. Sehati. Semoga Terima nggak kasih. bosen-bosen ya Kak Jo ya. Dengan senang hati, Dengan nggak senang pernah hati, bosen, nggak Mer. pernah bosen. Oke, Kak Cu, hari ini kita akan membahas tentang rawat kesehatan mental keluarga. Seperti kita tahu kan masa pandemi ini Mhm, banyak sekali konflik yang terjadi, tidak hanya konflik masalah kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Mungkin karena kelamaan WFH, mhm, kelamaan SFH anak-anaknya sehingga mhm, akhirnya orang tua harus lebih ekstra lagi kerjanya, tidak hanya ngurus rumah tangga tapi juga PR anak-anak, sekolahnya anak-anak, pelajaran anak-anak, banyak lah pokoknya banyak yang kemudian membuat kesehatan mentalnya juga terdampak seperti itu. Nah, tapi mhm, sebelum kita membahas tentang bagaimana
bagaimana sih cara merawat kesehatan mental keluarga? Yang dimaksud dengan keluarga itu dan fungsinya apa itu, Kak Jo? Ya, jadi keluarga adalah satuan unit terkecil dari masyarakat, di mana di dalamnya itu ada kepala keluarga dan kemudian ada anggota-anggota keluarga lain yang berada dalam satu atap dan kemudian punya rasa saling ketergantungan. Nah, ketergantungan ini maksudnya adalah dari ikatan pernikahan atau juga dari hubungan darah. Hubungan darah gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang untuk menjadi keluarga yang sehat lahir dan batin, fisik dan mental, kan berarti ini keluarganya ideal ya Kak Jo ya. Iya. Nah sebenarnya keluarga yang ideal itu yang seperti apa sih? Jadi keluarga yang ideal adalah keluarga yang memang bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, fungsinya ini berarti kita bisa lihat adalah fungsi di dalam keluarga itu sendiri, interaksi dalam anggota keluarganya. Kemudian fungsi dia juga dengan hubungan yang lebih di atas, yaitu dengan Tuhan, dan juga fungsi dia dalam lingkungan masyarakat atau sosialisasi, dan juga fungsi dia dalam melakukan pekerjaan sebagai kepala keluarga, dan juga sebagai contohnya anak-anak yang memang lagi mengenyam bangku pendidikan adalah fungsi dia untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Oke. Usaha-usaha apa saja atau hal apa saja sih yang harus dibangun gitu kan, kebutuhan mendasar dari sebuah keluarga supaya mencapai titik ideal gitu? Yang harus dibangun itu sebetulnya banyak sekali. Yang pertama adalah memang satu dalam segi komunikasi itu juga harus terbangun. Kemudian yang kedua adalah kesehatan fisik itu juga terbangun. Ya karena tadi itu ya mens sana in corpore sano. Jadi tanpa kesehatan fisik yang memadahi kita juga nggak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dan juga kurang bisa berinteraksi juga dengan lingkungan sekitar tentunya. Jadi memang untuk memenuhi kategori itu harus ada kesehatan fisik, kemudian mental. Dan sosial. Oh, fisik, mental, dan sosial. Karena kalau fisik dan mental baik untuk keluarga, tapi sosialnya juga nggak baik, itu juga nggak bagus juga gitu ya Kak Jo ya. Oke. Tapi berbicara tentang masalah tanggung jawab di keluarga untuk merawat kesehatan baik fisik maupun mental, itu sebenarnya siapa? Apakah melulu kepala keluarganya, si bapak atau si suami, atau sebenarnya semua orang dalam anggota keluarga berperan penting dalam merawat kesehatan, terutama kesehatan mental? Iya. Sebetulnya karena ini namanya satu anggota ya, jadi artinya namanya anggota adalah memang itu adalah interaksi. Jadi setiap anggota keluarga emang punya kewajiban untuk membuat hubungan itu harmonis, kemudian membuat hubungan itu berjalan dengan tentram dan lancar. Nah, tapi kalau kita bisa dilihat apabila anak-anaknya memang berada dalam kategori usia yang masih di bawah 18 tahun, nah tentunya ini kan berarti di dalam pengawasan penuh orang tua, kemudian juga masih dalam masa pengasuhan orang tua yang 100% gitu kan. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita lihat fungsi utama justru ada di kepala keluarga dan juga si ibu gitu. Jadi si ayah dan juga si ibu. Nah, si anak ini sebagai anggota ini adalah dia akan mengikuti pola yang ada. Kemungkinan dia akan juga mengikuti situasi dan suasana yang ada di lingkungan perumahan di rumah tersebut. Nah, sehingga memang satu kalau untuk tugasnya siapa gitu ya, ya terutama adalah ayah dan ibu. Kemudian si anak ini adalah selaku anggota dia akan mengikuti ambience yang ada gitu. Kecuali anaknya sudah berada di kategori istilahnya remaja ke atas di mana dia sudah bisa memang melakukan fungsinya secara lebih gitu ya. Nah, dia kemudian juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang memang sudah bisa dia lakukan dalam kesehariannya gitu. Misalnya contohnya menjaga adiknya gitu kan. Terus kemudian juga misalnya bisa untuk mengumumkan pendapat juga dengan ayah ibunya dengan lebih appropriate atau sesuai seperti itu. Oke. Tapi kalau berbicara tentang kesehatan mental gitu ya, apalagi dalam satu lingkungan disebut keluarga gitu kan. Nah, kan nggak semuanya akan sama nih kesehatan mentalnya Kak Jo. Mungkin kan karena kita sering berinteraksi dengan orang luar, ketemu si A, si B, si C gitu ya. Nah, pasti kesehatan mentalnya akan berbeda-beda. Nah, apakah berpengaruh ketika ada salah satu anggota keluarga yang kesehatan mentalnya agak terganggu gitu, itu bisa ngefek juga ke orang lain gitu? Oh iya, bisa banget. Jadi kayak seumpama satu bangunan misalnya ya, terus kemudian ada salah satu kaki bangunannya misalnya, atau kemudian ada salah satu bagian dari bangunan itu terus kemudian yang katakanlah retak atau kemudian hancur, itu kan mempengaruhi semua atau satu bagian dari bangunan tersebut. Demikian juga dengan keluarga. Jadi kalau ada satu anggota keluarga yang memang sedang mengalami contohnya ya distres yang berlebihan, kemudian juga level stres yang kemudian tidak mampu tangani,
ini, kemudian misalnya ada tekanan jiwa dan sebagainya, itu akan mempengaruhi satu keluarga tentunya. Misalnya contohnya seorang ayah kemudian dia tidak bisa berfungsi. Nah, nanti kita habisnya akan membahas fungsi keluarga ya. Tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya tidak bisa memberikan penghasilan yang memang layak untuk kehidupan anggota keluarganya, kemudian dia stres, depresi dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi juga si istri dan juga si anak-anaknya, dan juga mempengaruhi kesehatan mental istri dan anak-anaknya tentunya. Oke, bisa berpengaruh ke mentalnya gitu ya. Iya, Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang pengaruh, faktor apa saja yang bisa membuat kesehatan mentalnya agak terganggu atau bermasalah gitu? Apakah dari faktor internal atau eksternal, Kak Jo? Ya, sebetulnya keduanya. Jadi ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu artinya adalah sumbernya dari dalam diri sendiri. Misalnya apa? Contohnya faktor kepribadian. Kemudian tadi motivasi, komitmen di dalamnya gitu. Komitmen itu maksudnya gini, pada saat rumah tangga, apakah memang dia punya komitmen untuk menjaga rumah tangga ini secara harmonis. Kemudian punya komitmen untuk melakukan, tadi nanti akan kita bahas 8 fungsi keluarga dengan baik. Nah, kemudian juga tadi dalam segi internal juga bagaimana dia bisa tadi melakukan motivasi juga dalam misalnya aku sebagai kepala keluarga aku harus bekerja supaya misalnya anakku bisa sekolah, anakku bisa makan dan sebagainya. Nah, itu ada seperti itu. Dan faktor kepribadian yang tadi saya sebutkan itu juga penting sekali karena misalnya dengan jiwa yang sehat dia kan bisa melakukan fungsinya sebagai ayah atau kepala keluarga dengan baik. Sebaliknya kalau dia fungsi kesehatan jiwanya tidak maksimal gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi kesehatan anggota keluarga. Nah, sehingga itu faktor internal yang ada dalam diri yang memang sudah dibawa sebetulnya sejak dia belum berumah tangga gitu. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, eksternal inilah faktor di luar diri yang bisa mempengaruhi dan kemudian kaitannya biasa dengan tingkat stres seseorang. Nah, misalnya apa? Satu adalah situasi-situasi yang ada di luar diri yang memang pada saat itu bisa mempengaruhi. Misalnya satu pandemi seperti ini gitu kan ya, atau bencana gitu ya, atau hal-hal tertentu yang memang terjadi secara tiba-tiba gitu sehingga si orang tersebut belum siap atau kepala keluarga tersebut atau anggota keluarga belum siap menghadapinya. Nah, itu berarti bisa menimbulkan yang namanya stres yang terlalu tinggi. Kemudian bisa juga yang kedua adalah faktor eksternal lain adalah misalnya adanya campur tangan dari keluarga lain, misalnya keluarga besar dan sebagainya. Eksternal mertua itu biasanya orang ya. tua biasanya atau mertua gitu ya. Nah, kemudian juga bisa dari eksternal adalah tadi itu faktor ekonomi, perekonomian baik di dalam ataupun juga perekonomian secara global. Misalnya kayak sekarang ini kan emang lagi depresi ekonomi dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Nah, berkaitan sama ini kita harus lihat bahwa bukan stres sebetulnya yang menjadi penghambat atau bukan stres yang menjadi penyebab, tapi sebetulnya yang arah di stresnya. Karena kalau stres itu adalah memang sesuatu tekanan yang memang terjadi dalam kehidupan seorang, tapi kalau kita mau cermati, stres itu tekanan yang sifatnya positif, yaitu biasa lebih ke arah eustress gitu ya. Eustress itu adalah stres atau tekanan yang memang kita perlukan supaya kita bisa lebih terpacu atau termotivasi gitu, sehingga akhirnya endingnya adalah ke arah perubahan yang positif gitu. Misalnya akhirnya cari usaha tambahan gitu ya, atau kemudian karena memang pandemi ini kemudian jadi misalnya bisa menggerakkan orang-orang lain untuk kemudian makin berempati, kemudian bisa saling membantu orang yang lain gitu. Jadi endingnya adalah ke arah positif. Tapi stres yang berikutnya adalah yang distress. Nah, distress ini adalah stres yang endingnya adalah negatif gitu. Karena apa? Karena batas stres yang memang bisa diterima oleh seseorang itu berbeda kadarnya antar orang satu sama orang yang lain gitu. Nah, begitu stres ini menimpa seseorang tersebut kemudian itu sudah melampaui batas dia, nah itu akan menjadi distress. Dengan kata lain, apabila dia mengalami suatu problem kemudian atau tekanan, nah dia merasa tekanan ini tidak mampu dia kendalikan dan kemudian tidak mampu dia selesaikan. Nah, kemudian mempengaruhi seluruh emosinya dia dan akhirnya dia mengambil jalan-jalan yang tentunya tidak diharapkan. Misalnya contohnya adalah kalau kemarin online gitu ya, bisa mukulin anak sendiri, bahkan membunuh anak sendiri gitu. Kemudian juga misalnya melakukan tindakan yang berbahaya buat dirinya sendiri. Misalnya kayak kemarin ada yang bunuh diri, lompat dari lantai 13 dan sebagainya. Nah, itu adalah akibat dari distress, karena stres atau tekanan yang memang menghampiri dirinya, dia rasa tidak mampu dia kendalikan dan tidak mampu dia atasi. Oke, tapi ini kan mengerikan sekali kalau untuk yang di stresnya. Kalau you stresnya oke lah karena jadi yang positif gitu ya, produktif juga gitu.
Nah, di tataran mana atau di titik mana atau di kondisi seperti apa sih Kak Jo kita bisa melihat bahwasanya oh kayaknya kondisi kesehatan mental keluarga kita itu lagi kurang oke nih gitu loh. Ada tidak kayak mungkin tanda-tanda yang bisa dilihat dengan mata gitu atau dirasa gitu? Ya, betul. Yang pertama adalah apabila memang sebagai sebuah keluarga tidak bisa berfungsi, tadi saya bilang secara tadi kan fisik, mental, dan juga sosial. Dalam hal fisik misalnya contohnya gini, apabila ada satu anggota keluarga yang memang sakit ya, nah sakit secara fisik, nah itu kan memang mempengaruhi anggota keluarga lainnya gitu. Nah sehingga memang harus tadi itu diberikan suatu langkah di mana memang diupayakan mencapai suatu tingkat kesembuhan kalau dari fisik gitu ya. Nah yang kedua adalah mental. Nah mental itu tadi misalnya karena satu dan lain hal terjadi distress sampai kemudian mukulin anaknya, nyolot anaknya sama puntung rokok, Nah, kemudian kayak nyabutin kuku anaknya pakai tang gitu ya. Nah itu kan lebih ke arah kesehatan mentalnya yang terganggu sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu rumah tangga misalnya seperti itu. Nah sehingga kalau kita lihat berarti kan fungsi dia untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya kan tidak berfungsi. Betul. Gitu. Nah sehingga itu bisa dikatakan menjadi keluarga yang tidak ideal atau tidak sehat. Nah kemudian berikutnya kita lihat dari segi sosial. Sosialnya adalah apabila kita sebagai keluarga bisa bersumbangsih kepada sosial. Misalnya contohnya kita punya tetangga gitu ya, bisa berempati dengan orang-orang yang ada di sekitar, bisa saling bantu-membantu, tolong-menolong, saling memperhatikan. Misalnya kemarin ada yang tetangga yang kena COVID gitu, satu keluarga karantina. Nah kita sebagai anggota paguyuban atau tetangga bisa kemudian mengirimkan makanan yang diletakkan di depan pagernya, mengirimkan air bersih setiap hari gitu kan ya. Nah itu adalah fungsi dari keluarga sehingga bisa dikatakan fungsi keluarga itu bisa berjalan dengan lancar ataupun ideal gitu. Jadi harus memenuhi 3 kriteria tersebut Kak Met. Oh betul Nah, ya, iya, fisik, mental dan juga betul sekali. sosial ya. Nah kita juga harus bahas nih Kak Met berkaitan sama fungsi keluarga tentunya. Nah, Ada nanti mungkin 8 di tuh. segmen selanjutnya kita akan membahas 8 fungsi keluarga ya Iya. Kak Jo ya. Oke, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsantai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, rawat kesehatan mental keluarga, masih dengan Kak Jo. Kak Jo, ini sebelum kita membahas, saya sebenarnya udah nggak sabar untuk 8 fungsi keluarga itu yang ideal seperti apa untuk merawat kesehatan mental keluarga. Tapi sebelumnya kita akan DM dulu Instagram yang sudah masuk. Kita coba baca dulu Kak Jo di layar dari siapa ini? Tiara Rahmadani. Selama pandemi ini anak saya yang kelas 3 SD ini main gadget terus. Nah ini kayaknya semua anak-anak jadi main gadget gitu ya Kak Jo ya. Akhirnya kayak kecanduan gitu, kalau nggak dikasih suka ngamuk. Daripada main keluar rumah bahaya, jadinya saya kasih aja. Bahaya nggak ya buat psikologis anak? Nah ini kayak dilematis gitu kali Kak Jo ya. Sebagai orang tua atau mungkin kalau orang tua yang baru punya anak satu ini bingung mau main keluar tapi takut bahaya COVID, dikasih di dalam, kasihan juga akhirnya dikasih gawai tapi kayak kecanduan tuh gimana ini akhirnya? Ya, jadi pertanyaan bagus banget nih dari Tiara ya. Jadi sebenarnya kita harus ingat bahwa salah satu memang peran kita dalam keluarga adalah membuat interaksi dalam keluarga itu menjadi hidup. Nah, namanya interaksi berarti kan harus ada hubungan yang aktif atau timbal balik di antara anggota keluarga ini, tentunya dalam hal apa? Komunikasi misalnya, ataupun melakukan kegiatan kebersamaan, ataupun kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang memang saling meningkatkan bonding atau kasih sayang atau attachment satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya nih anak bosen misalnya katakanlah ya, terus kemudian di rumah, terus kemudian minta gadget diberikan. Nah, gadgetnya sih nggak masalah karena gadget itu kan alat ya, sarana memang untuk memudahkan manusia. Jadi nggak masalah di gadgetnya, tapi yang masalah adalah berapa lama waktu yang dia habiskan bersama dengan si gadget ini. Betul. Kalau memang itu dihabiskan sepanjang waktu dia di rumah gitu ya, nah sehingga akhirnya meniadakan interaksi antar anggota keluarga, nah itu akan memang memberikan dampak kepada si anak dan juga kesehatan seluruh anggota keluarga tentunya, karena tadi berarti fungsi interaksi dalam keluarga tidak bisa tercapai gitu ya. Nah yang oke gimana? Yang oke adalah dia boleh main gadget tapi ada waktunya gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa di dalam keseharian itu kita harus bagi waktu itu menjadi 5 secara merata, atau misalnya mau persentasenya dikurang-kurangin tapi at least 5 ini harus ada. Yang pertama adalah fungsi olah fisik gitu. Olah fisik adalah contohnya ya olahraga gitu, entah mau sendiri-sendiri atau bersama tapi harus ada olah fisiknya. Terus kemudian yang kedua, ini juga berlaku buat anak ya, yang kedua adalah fungsi dia dalam hal
tugas mengenyam pendidikan gitu. Dalam hal ini misalnya dia sekolah online gitu ya. Jadi ada waktu dia untuk sekolah online. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal rekreatif. Jadi dia harus punya waktu juga untuk senang-senang gitu ya kan. Nah, rekreatif ini memang di dalamnya bisa juga dilakukan dalam melakukan hobinya misalnya atau minat si anak gitu ya. Misalnya ada yang hobi baca, kemudian hobi nulis atau main puzzle dan sebagainya seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat adalah harus ada fungsinya dia juga sebagai untuk istirahat. Nah, istirahat ini kan artinya maksudnya cukup tidur gitu ya. Kemudian juga kalau dibilang juga bisa untuk mengistirahatkan diri dan menenangkan hati dan pikiran. Nah, itu juga masuk di situ. Dan yang terakhir adalah memang waktu dia juga harus ada terbagi untuk interaksi anggota keluarga. Karena itu memang penting untuk meningkatkan kedekatan. Karena kan tadi sesuai dengan definisi keluarga, satu rumah, satu tempat, tapi memang juga ada keterikatan atau ketergantungan di antara semuanya. Nah, situ. Jadi interaksi keluarga ini bisa dilakukan dengan apa? Bisa dengan saling ngobrol, kemudian quality time, atau kemudian melakukan permainan-permainan yang bisa dilakukan bersama antar anggota keluarga. Jadi apapun itu bentuknya, apapun kegiatannya, yang namanya interaksi keluarga itu harus dilakukan. Nah, 5 ini apabila memang kita terapkan pada anak-anak kita, nah itu udah pasti deh dia bisa sehat secara jasmani, secara rohani, dan juga secara sosialnya. Jadi tiga-tiganya dapat ya. Betul. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan, dampak nggak ke psikologisnya? Nah, kita lihat dulu waktunya yang mana. Kalau waktu main gadget, ini bisa masuk ke fungsi rekreatifnya misalnya. Karena dia memang suka gadget misalnya kan, suka main apa yang di dalamnya gitu ya. Terlepas dari memang orang tua harus memantau batasan usianya, ada protokolnya juga dalam bermain gadget itu, tapi itu masuk ke dalam fungsi rekreatif. Nah, jadi ingat bahwa itu adalah cuma 1 dari 5 bagian yang ada. Jadi bukan akhirnya dia menghabiskan 5 fungsi ini dan digantikan dengan main gadget gitu, tapi hanya 1 dari 5. Berarti masih ada 4 lain yang harus dipenuhi gitu ya Kak jadi J, harus ya? seimbang. Harus seimbang, harus balance ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Tiara yang punya anak kelas 3 SD ya. Semoga nggak melulu main gadget, rekreatif oke, tapi ada 4 faktor lain yang harus dipenuhi gitu ya. Oke. Nah, Kak Jo, kembali lagi nih. Tadi di segmen sebelumnya Kak Jo sempat menyinggung ada 8 fungsi keluarga gitu. Nah, apa aja ini dan dampaknya untuk kesehatan mental si keluarga ini seperti apa sebenarnya? Iya, betul. Keluarga itu memang punya fungsi ya, memang harus dijalankan secara maksimal tentunya. Nah, yang pertama adalah fungsi agama nih. Fungsi agama artinya di sini adalah orang tua itu bisa menjadi panutan dalam beribadah, tentunya buat anak-anaknya gitu ya, karena anak-anak kan mencontoh dari orang tuanya. Dengan orang tua melakukan perilaku-perilaku beribadah gitu ya, kemudian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu anak akan melihat dan dia akan melakukannya itu juga gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi cinta kasih tentunya. Cinta kasih itu adalah fungsi di mana kita memang saling memberikan kasih sayang satu sama lain dengan anggota keluarga. Contohnya apa? Misalnya ada yang sakit, kemudian kita hibur gitu. Ada anggota keluarga yang lagi sedih, kita bareng-bareng nemenin dia gitu ya. Jadi fungsi cinta kasihnya ada gitu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi sosial budaya. Nah, sosial budaya ini adalah si kepala keluarga diharapkan ataupun orang tua diharapkan bisa memberikan teladan dalam hal dia berperilaku, bersikap dan juga bertutur kata kepada anak-anaknya. Misalnya apa? Saat ngomong di dalam keluarga nggak cuma sama anak-anak tapi sebagai pasangan kita ngomongnya baik-baik gitu kan ya. Ngomongnya juga ada aturannya, sopan santun, tolong, maaf, terima kasih dan sebagainya gitu. Kalaupun memang sekali-sekali ada pertengkaran itu wajar, tapi kita harus lihat bahwa endingnya. Yang penting buat anak dilihat tuh endingnya sih gitu. Kalau kita konflik wajar, kita 2 kepala yang berbeda gitu. Pasti akan ada lah pertengkaran. Tapi begitu selesai bertengkar, kemudian misalnya kita saling meminta maaf, kemudian berpelukan kembali, kemudian damai kembali. Nah, itu yang memang pemandangan yang indah yang dilihat anak, sehingga anak akan belajar bahwa oh, konflik nggak masalah. Tapi setelah itu kita berusaha untuk menyelesaikan konflik, berdamai kembali gitu kan, itu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi ekonomi tentunya. Jadi kepala keluarga ataupun orang tua diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan si anak dalam sandang pangan papan. Betul. Di sini nggak ngomong mewah atau mahal ya, tapi ada gitu. Karena memang pada sesuai saat kebutuhan sesuai ya. dengan kebutuhan, benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang kelima adalah rasa perlindungan dan rasa aman fungsinya. Karena apa? Karena memang sebagai seorang anak punya hak untuk memang dilindungi oleh orang tuanya. Nah, ini makanya saya suka tekankan ke orang tua kalau anaknya masih di bawah usia jangan tuh ditinggal di rumah sendirian gitu dengan alasan apapun. Misalnya, aduh, saya lagi nggak ada pengasuh atau lagi nggak ada yang ngawasin, tapi saya harus kerja keluar rumah, anaknya masih di bawah umur gitu kan ya, kemudian ditinggal sebentar 2 jam doang. Nah, kita kan nggak pernah tahu 2 jam doang ini apa yang terjadi di rumah. Jadi itu termasuk fungsi dalam menjaga keamanan si anak, menjaga kenyamanan si anak gitu.
Nah, lingkungan tempat tinggal itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Misalnya lingkungan-lingkungan tempat tinggal yang memang sangat berbahaya bagi anak, tentunya kita bisa siasati gitu ya. Atau memang kalau ada kemungkinan ya kita bisa misalnya untuk anak-anak usia dini kemudian berada di situasi yang atau keluarga atau lingkungan yang kurang baik, kita bisa misalnya pindah dulu sebentar gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam fungsinya sebagai pendidikan dan sosialisasi. Nah, pendidikan dan sosialisasi ini adalah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk bisa memberikan anaknya itu mengenyam bangku pendidikan gitu. Dan juga memberikan anaknya itu dorongan untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu teman sebaya, orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda tentunya. Nah, kemudian berikutnya juga ini adalah fungsi dalam hal pembinaan lingkungan. Nah, fungsi pembinaan lingkungan ini adalah fungsi di mana orang tua itu bisa memberikan contoh kepada anak untuk menjaga lingkungan, gitu. Misalnya menjaga kebersihan, gitu ya. Terus kemudian untuk menjaga ketentraman yang ada di sekitar. Nah, itu termasuk di situ. Dan yang terakhir atau ke-8 adalah fungsi reproduksi tentunya. Fungsi reproduksi adalah bagaimana pada saat menjadi orang tua berarti atau menjadi sepasang dalam keluarga gitu ya, pasangan dalam keluarga, dia sudah harus mulai bisa merencanakan mau jumlah anaknya berapa ya kan, tentunya ada planning ya. Ada planningnya gitu. Jarak antara anak pertama sama anak kedua berapa gitu ya. Kalau jumlah anak kan yang sesuai dengan BKKBN 2 anak cukup gitu ya. Nah, tapi kemudian direncanakan juga jaraknya berapa dan kemudian kesehatan organ reproduksi antar pasangan itu juga harus dijaga seperti itu. Jadi ada 8 fungsi. Ada 8 fungsi. Kalau 8 fungsi ini bisa dijaga dengan baik dan diterapkan dalam keluarga, ini bisa membuat kesehatan fisik dan mentalnya juga terjaga baik gitu ya Kak Jo. Tapi ini yang mungkin beberapa dari kita sering mendengar atau melihat berita beberapa hari atau beberapa waktu belakangan, apalagi selama pandemi ya Kak Jo, ini sangat miris sekali. Tadi juga Kak Jo sempat menyinggung ada seorang ibu, orang tua gitu yang tega menghabisi nyawa anaknya hanya gara-gara anaknya itu susah banget belajar di rumah gitu kan. Saya nggak ngerti apakah cara mengajarnya yang seperti apa atau anaknya seperti apa, kan kita nggak ngerti. Tapi di luar alasan apapun kayaknya tidak boleh lah gitu sampai menghilangkan nyawa si anak hanya gara-gara susah belajar. Nah, bagaimana Kak Jo melihat hal ini? Apakah ini kemudian menjadi satu warning tersendiri selama pandemi untuk sama-sama kita merawat kesehatan mental keluarga? Iya betul, jadi kemarin kejadian itu sangat disayangkan ya, apalagi itu adalah anak usia kelas 1 SD di mana memang benar-benar dia itu depends, maksudnya hidupnya depends, kemudian keselamatan dan keamanannya itu sama orang tua, tapi justru orang tua yang mencabut semuanya itu gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat kenapa bisa hal itu terjadi, ya memang berarti orang tuanya itu satu, berarti dia mempersepsikan stres yang ada pada diri dia itu memang melebihi kapasitas dia, mempersepsikan. Jadi artinya kan nggak semua orang tua jadi ngebunuh anaknya gitu kan ya. Nah, tapi cuma dia doang nih, berarti dia mempersepsikan tekanan dia itu memang melampaui batas. Kemudian yang kedua adalah berarti dia punya tingkat stres yang bisa dia tolerir itu memang sangat rendah. Nggak rendah lagi tapi sangat rendah gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebegitu sangat rendah, kemudian makanya dia akhirnya kontrol dirinya juga kurang gitu. Mungkin akan ada misalnya contohnya marah, kemudian sangat gregetan gitu ya. Terus kemudian sampai misalnya contohnya ya, kenapa ada orang yang gregetan tapi kemudian cuman kayak verbal aja misalnya, aduh mami kesel deh sama kamu gitu-gitu, dia bilang nggak bisa, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sampai pukul anaknya. Nah, tapi ini kan lebih ke tingkat yang lebih sangat dalam gitu, yaitu membunuh anaknya gitu ya. Nah, itu berarti memang ada yang tadi saya sebutkan, memang tekanan itu memang terutama rentang stres dia sangat rendah sehingga kontrol diri dia juga kurang. Jadi bisa dikatakan memang dia tidak bisa berfungsi sebagai orang tua yang baik sebetulnya. Oke. Berarti sebenarnya itu bisa dikontrol nggak sih Kak Jo untuk kemudian jangan sampai membunuh gitu? Sebetulnya bisa. Nah, kalau memang dia memang sudah pertama ada komitmen dulu bahwa sebagai orang tua saya memang melakukan tugas dan kewajiban saya itu untuk misalnya contohnya kesejahteraan anak, keamanan anak, itu harus ada komitmen dulu. Nah, kedua harus ada kerjasama juga antar suami istri. Contohnya misalnya istrinya ini punya masalah dalam hal kontrol diri. Nah, sebagai suami ini harus bisa mengingatkan, backup misalnya, oke, stop ya, kamu sudah mulai kayaknya emosi kamu naik. Udah, kamu ke kamar dulu. Sekarang aku yang tackle si anak gitu. Aku yang nanganin si anak, aku yang nemenin si anak belajar gitu. Kamu nggak usah gitu. Seperti itu. Jadi harus bisa saling mengingatkan gitu. Nah, tapi kalau ini nggak ada, nah itu
itu seperti ini jadinya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah sebetulnya apa yang bisa dilakukan sebetulnya si ibu itu sendiri. Sebetulnya kalau dia mau mencegah supaya dia tidak menjadi keterusan perilakunya sampai menghabisi nyawa anak adalah pada saat dia harus aware sama keadaan dirinya. Misalnya contohnya pada saat dia emosinya udah naik gitu kan ya. Kita kan tahu sebetulnya saat emosi kita naik, sebetulnya dari gejala fisiknya udah ada nih. Misalnya jantung berdebar-debar, ngos-ngosan gitu kan. Terus kemudian kayak ngerasa bahwa kepala ini udah kayak berat mau ngeledak gitu ya. Burn out gitu. Nah, sebenarnya kan sudah merasa. Begitu alarm itu timbul, satu harusnya dia nggak langsung hadapin anak. Dia bisa keluar sebentar. Cooling down dulu. Entah itu ke taman atau jalan-jalan aja sekitar rumah atau kemudian dalam kamar, tarik nafas, buang nafas gitu ya. Dia lakukan itu, calm down dulu at least misalnya 30 menit sampai 1 jam. Kemudian baru dia keluar lagi hadapin si anaknya. Sebetulnya bisa seperti itu. Karena sebenarnya dia cuma perlu suatu situasi di mana dia bisa menenangkan diri dulu gitu. Dan betul. Tapi kalau itu membuat keputusan ketika masih emosi gitu ya. Karena namanya juga anak-anak gitu ya. Benar jadi banget. harus ditangani dengan baik. Apalagi anak sendiri kan kasihan gitu ya Kak Jo ya. Oke Kak Jo, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips supaya keluarga kita sehat dan juga bahagia ya Kak Jo ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Masih bersama dengan Kak Jovita. Di segmen terakhir ini kita akan membahas tips bagaimana membuat keluarga sehat dan bahagia ya Kak Jo ya. Kita lihat yang pertama Kak Jo. Kehadiran itu penting. Penting banget, karena tadi dengan hadir baru kita bisa melakukan yang namanya fungsi kasih sayang. Karena yang namanya kasih sayang itu ya harus yang bertemu secara langsung, jadi hadir secara fisik. Bukan hadir cuma secara roh gitu ya, tapi secara fisik harus ada. Berarti ini benar banget. Benar banget, apalagi masa pandemi ini banyak di rumah, jadi kehadiran itu sangat penting gitu ya Kak Jo ya. Selanjutnya, ungkapkan rasa sayang. Ada 5 bahasa kasih itu harus diungkapkan juga bahasa sayang. Jadi kita nggak bisa bilang, ya kan dia harusnya tahu lah, kan saya suaminya, ya saya kan ayahnya. Itu nggak bisa, karena orang tua nggak bisa ngebaca pikiran Anda gitu ya. Jadi harus diungkapkan, misalnya, nak, papa itu bangga loh sama kamu, nak, papa itu sayang sama kamu atau sama istri. Aduh thank you ya, aku tuh jadi merasa bahwa aku jadi suami yang berharga kalau kamu jadi istriku dan sebagainya gitu. Jadi perlu diungkapkan. Nah kalau 5 bahasa kasih itu ya memang harus disesuaikan ya. Tapi sebetulnya 5-5 itu dilakukan tuh lebih baik. Say something and do something ya. Oke, selanjutnya sempatkan waktu bersama. Nah, ini juga baik ya. Betul. Sempatkan waktu bersama tadi masuk dalam tadi ya fungsi yang untuk interaksi anggota keluarga itu tadi. Jadi kalau kita menyempatkan waktu bersama, nah ini kadang pertanyaan orang tua, saya ini sibuk, suami sibuk, anak juga sibuk, waktunya beda-beda, nggak bisa lah kita mau menyempatkan waktu bersama gimana. Nah caranya adalah cuman cukup kalau misalnya untuk keluarga yang super sibuk nih ya, tipsnya adalah 1 event aja deh yang kalian bisa gabung bareng di dalam 1 hari itu. Paling gampang adalah makan malam bersama. Karena kan semua orang butuh makan lah ya. Jadi ya diatur dalam satu waktu yang sama, misalnya jam 7 ya jam 7 semua di meja makan. Jadi setelah makan selesai sempatkan waktu ngobrol bareng. Itu yang paling ringkes tuh gitu. Tapi ada keluarga juga yang milih, oh aku mau memilih kebersamaannya sebelum tidur kita ngobrol bareng karena waktu makan nggak bisa makan bareng. Nah itu bisa juga. Tapi at least 1 kegiatan yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, selanjutnya Kak Jo, tidak memiliki rahasia. Nah ini biasanya, ini passwordnya nggak ada yang tahu nih handphone suami istri gitu. Itu gimana tuh? Betul. Nah tidak memiliki rahasia itu kalau rahasia-rahasia kecil sih boleh lah ya. Karena kan setiap orang punya privacy, apalagi kalau anaknya udah remaja gitu. Memang ada ruang-ruang tertentu yang memang tidak boleh diganggu tanda kutip. Tapi itu nggak terlalu urgent untuk supaya, maksudnya orang tua itu nggak usah kepo-kepo banget misalnya ya. Itu boleh. Tapi yang nggak boleh adalah sesuatu yang memang prinsipal gitu. Itu memang harus kita saling terbuka, itu lebih penting antara anggota keluarga. Karena supaya apa? Dengan terbuka kita saling, anggota keluarga ini bisa saling memahami, lebih memahami, bisa mengerti dan bisa membackup kalau misalnya ada sesuatu masalah yang terjadi. Nah itu dia, tidak boleh ada rahasia-rahasia besar ya. Oke, yang terakhir kita lihat Kak Jo, pola hidup sehat. Mungkin salah satunya dari makanan juga mungkin Kak Jo, atau juga dari cara mungkin diskusi di keluarga, nggak boleh cekcok antara orang tua, papa mamanya di depan anak-anak gitu ya Kak Jo ya. Iya betul. Dan pola hidup sehat ini bisa juga dilakukan tadi dengan eat well, makan yang benar gitu ya, bergizi dan sebagainya. Kemudian sleep well,
tidur well. juga cukup, dan kemudian juga melakukan tadi yang namanya activity-nya juga well gitu. Contohnya apa? Misalnya tadi kalau mau digabung sama quality time bisa aja melakukan olahraga bareng satu keluarga gitu kan ya. Atau tadi itu tidur di jam yang sama semua satu keluarga, kurang lebih lah ya seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya melakukan aktivitas yang ada satu waktu memang melakukan kegiatan bersama, itu namanya pola hidup sehat. Jadi kita mengupayakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kemudian kita makan atau kita memang katakan itu semua mengarah kepada fungsi keluarga yang 8 tadi itu. Oke, tapi kalau di masa pandemi ini kan banyak kemudian kita menghabiskan waktu di depan layar, Zoom gitu kan. Terus kemudian ini ada dampaknya nggak sih Kak Jo? Ada, jadi kalau di dalam masa pandemi ini ada 2 jenis ya, namanya stres gitu yang memang sedang naik daun nih, lagi ngetren ya. Yaitu satu Zoom fatigue, yang kedua adalah cabin fever. Nah, Zoom fatigue ini adalah gini, kita sebagai orang tua gitu ya, kemudian harus sering misalnya ada yang work from home gitu ya, harus sering meeting online, ngerjain semua sesuatu pakai layar komputer, nge-zoom dan sebagainya. Anak-anak pun demikian, mereka belajar pakai Zoom online dan sebagainya. Nah, itu menimbulkan tingkat kelelahan yang tinggi pada diri, dalam hal ini fisik kan ya, mata, kemudian posisi duduk dan sebagainya, dan juga emosi. Karena apa? Lebih susah loh kita komunikasi dengan cara nge-zoom dengan kita tatap langsung. Karena apa? Begitu kita ngelihat layar, kita tuh kayak energinya itu jadi 2 kali lipat daripada saat bertemu biasa. Karena apa? Karena pada saat kita bertatap muka lewat layar, itu jadi kita harus kayak memikirkan atau mentransfer atau mengartikan bahasa-bahasa nonverbal orang yang ada di luar sana. Nah, itu jadi akhirnya kenapa jadi tenaganya jadi 2 kali lipat. Nah, tingkat kelelahan ini menyebabkan emosinya juga akan naik, tensinya akan naik gitu. Nah, berikutnya adalah cabin fever. Cabin fever ini adalah terlalu lama di rumah aja, udah hampir setahun ya, udah 7 bulan, 8 bulan gitu ya, dengan tidak keluar sama sekali, apalagi untuk anak-anak kita ya, mungkin kita orang dewasa masih kadang keluar-keluar gitu ya, belanja ataupun kerja kemana gitu ya. Nah, mereka itu timbul yang namanya kejenuhan dan kebosanan. Nah, tapi kalau kejenuhan dan kebosanan ini tingkatnya sudah mentok dan tinggi, nah itu akan juga mengganggu fungsi kesehatan mentalnya. Misalnya apa? Jadi tadi itu pengendaliannya diri kurang, kemudian marah-marahnya iya, kemudian juga akhirnya bisa sampai ke arah depresi, menyakiti diri sendiri, kemudian merasa bahwa dirinya itu jadi nggak punya sosialisasi, terisolasi, nggak disayang dan sebagainya. Itu semua ada di situ. Itu adalah efek dari tadi cabin fever. Jadi ada 2 yang memang lagi naik tingkat stresnya, itu tadi Zoom fatigue sama cabin fever. Zoom fatigue sama cabin fever. Nah, ini yang kita harapkan selama pandemi ini, semoga kita bisa sama-sama mengontrol diri kita. Kesehatan fisik memang menjadi penting, tapi kesehatan mental juga tidak kalah penting. Karena kita harus jaga satu hal, imunitas bisa baik kalau pikiran kita baik, dan pikiran baik itu kalau kita kesehatan mentalnya terjaga dengan baik juga gitu ya Kak Jo. Baik, terima kasih Kak Jo hari ini sudah hadir kembali di Bincang Sehati. Semoga ini bisa membantu kita supaya lebih bahagia, lebih sehat, dan kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik, dan semoga pandemi ini segera usai gitu Kak Jo ya. Amin. Baik, terima kasih Kak Jo, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Iya, terima kasih Ahmed. Sama-sama Kak Jo. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Radha Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.